Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah kalian sudah melaksanakan disiplin diri? Pasti semuanya sudah mandi, sudah berpakaian seragam yang rapi, sudah melaksanakan sholat duha, dan pasti juga sudah sarapan, nggih. Hari ini kita akan belajar lagi tema 1, subtema yang keempat, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran yang keempat. Silakan dibuka pulpenanya halaman 70. Nah, di situ ada menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar kalimat penolakan, nggih. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang kita pakai atau kita gunakan untuk menolak ajakan seseorang. Nah, hidup rukun di masyarakat berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kita tidak boleh bermusuhan, harus saling menghormati, ya. Nah, misalnya ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya ucapkan kalimat penolakan dengan santun agar tidak menyakiti orang lain, agar orang yang mengajak kita tidak sedih ketika kita menolak ajakan mereka. Mari kita perhatikan contohnya, nggih. Nah, di situ ada penolakan yang menjaga kerukunan dan penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Yang pertama kita lihat, nggih, penolakan yang menjaga kerukunan terlebih dahulu. Silakan kuenya dicicipi. Terima kasih, Bu. Saya masih kenyang. Nah, di situ bapak-bapaknya bilang, "Terima kasih, Bu. Saya masih kenyang." Beliau menolak kuenya dengan santun, ya. Jadi tidak dengan kasar, tetap mengatakan terima kasih. Nah, kemudian menyebutkan alasannya, saya masih kenyang, sehingga ibu-ibu yang menawarinya tidak sedih. Kemudian kita lihat penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Ini kue untukmu. Tidak mau, kuenya tidak enak. Nah, itu adalah penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Ketika orang mendengar seperti itu pasti sedih, nggih. Jadi kita tidak boleh menolak dengan kasar. Jadi harus dengan santun. Kemudian kita tidak boleh mengejek atau menghina apapun itu, termasuk makanan. Kuenya tidak enak. Nah, kita tidak boleh seperti itu, nggih. Kita harus menghargai orang lain. Jadi, ketika kita menolak, misalkan tadi ada tawaran untuk mencicipi kue, kita menolaknya dengan terima kasih, Bu, saya masih kenyang. Nah, ngaten nggih. Bisa nggih, nak, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, insya Allah bisa. Alhamdulillah, pintar semuanya. Nah, sekarang kita coba ayo berlatih di halaman 71. Amatilah gambar berikut, kerjakan soal-soalnya. Nah, di situ ada bapak-bapak. Nah, mari kita baca terlebih dahulu percakapannya, nggih. Bapak-bapak, mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut kerja bakti. Saya ada tugas keluar kota. Nah, salah satu dari orang itu mengatakan seperti itu. Maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut kerja bakti. Saya ada tugas keluar kota. Nah, diperhatikan di situ ada kata maaf dan ada kata tidak. Nah, tidak dapat. Berarti itu merupakan kalimat penolakan. Yang pertama, tuliskan penolakan pada percakapan di atas. Berarti yang mana tadi, nak? Nah, pintar. Yang maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut kerja bakti. Saya ada tugas keluar kota.
Nah, nanti silahkan kalimat ini ditulis yang rapi nggih. Ditulis yang rapi di buku halus. Kemudian selanjutnya membuat mozaik menggunakan bahan alam. Salah satu jenis karya dari bahan alam adalah mozaik. Mozaik dibuat dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada bidang datar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu bahan alam. Apa, Nak? Semua yang ada di lingkungan sekitar kita, yang ada di alam, ya, yang berasal dari alam. Contohnya apa saja kemarin? Ada biji-bijian, ada daun kering, ada ranting, ada cangkang kerang, cangkang telur. Nah, seperti itu nggih. Kemarin kita sudah membuat kolase dari daun kering. Nah, alhamdulillah kemarin karyanya bagus-bagus semuanya. Nah, hari ini kita belajar tentang mozaik. Nah, apa itu perbedaan antara kolase dan mozaik? Nah, kalau kolase kemarin kita menempelnya dengan tetap menunjukkan tekniknya, kita memakai tetap menunjukkan bahan atau bentuk aslinya, nggih. Jadi kalau daunnya itu panjang, biasanya kita juga merapikan sedikit-sedikit ngaten nggih. Nah, kemudian kalau cangkang kerang kita juga menunjukkan keaslian dari cangkang kerang tersebut. Nah, kalau mozaik itu kita menempelnya kepingan-kepingan. Nah, jadi bentuknya kepingan-kepingan kecil. Contohnya ada di sini ada dari biji-bijian. Jadi kalau mozaik itu yang ditempel bentuknya kecil-kecil, sedangkan kolase yang ditempel bentuknya, nah, bentuk aslinya, ngaten nggih. Nah, mozaik itu ada yang berasal dari bahan alam dan yang dari buatan manusia atau bukan bahan alam. Contohnya apa, Nak? Contohnya kepingan kaca, kepingan keramik, seperti itu nggih. Kepingan atau potongan kertas. Nah, bahan alam untuk membuat mozaik antara lain pecahan kulit telur. Jadi kulit telurnya dipecah-pecah, kemudian ditempel sesuai dengan sketsa yang kita buat. Bisa terbuat dari biji-bijian juga bisa. Nah, coba di situ ada contoh gambarnya, mozaik dari biji-bijian. Kemudian ada mozaik dari potongan kertas. Nah, hari ini kita akan belajar membuat mozaik dari biji-bijian nggih. Di halaman 72. Siapkan kertas, lem kertas berbagi biji-bijian, kacang hijau, kedelai, dan jagung, alat tulis dan pewarna, pensil warna atau krayon. Langkah kegiatan yang pertama, buatlah sketsa ikan dengan cara yang telah kamu pelajari di subtema 3 di kertas gambar. Nah, kemarin kita belajarnya membuat sketsa dinosaurus dan semut. Nanti kalian bisa memilih itu nggih, atau kalian punya kreasi sendiri, boleh dipakai, tidak harus itu. Kemudian yang kedua, oleskan lem pada gambar yang akan ditempeli biji-bijian. Kemudian tempel biji-bijian satu persatu, sesuaikan biji-bijian dengan bentuk gambar. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya. Biji-bijian. Tekan-tekan agar biji-bijian menempel dengan kuat. Setelah selesai, silakan dijemur hasil karya mozaik di bawah sinar matahari agar lem cepat kering. Insyaallah bisa nggih. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir kita belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan.
Ayo ingat kembali soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalau penjumlahan itu biasanya ada kata apa, Nak? Ada kata jumlah, nggih. Berapa jumlah? Nah, kalau misalkan di tengah-tengah itu biasanya ada apanya? Diberi lagi atau membeli lagi. Nah, seperti itu. Intinya kalau bertambah banyak berarti itu penjumlahan. Kalau pengurangan itu contohnya apa? Berapa sisa? Nah, seperti itu nggih. Kemudian dijual. Nah, itu juga pengurangan. Intinya kalau pengurangan itu bendanya semakin berkurang, kalau penjumlahan semakin bertambah. Untuk menyelesaikan, bacalah soal dengan seksama. Jadi harus teliti membacanya. Harus diperhatikan betul-betul. Kemudian tuliskan penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Nah, agar tidak bingung. Nah, nanti kita belajar yang ayo berlatih nggih. Kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, nomor 1, di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Nah, sebanyak 226 roti sudah terjual. Berapa sisa roti yang belum terjual? Nah, berarti kita hitung dulu ada berapa roti yang ada di toko roti. Berarti ada roti rasa coklat dan rasa stroberi. Yang coklat 135, stroberi 159. Berarti 135 ditambah 159. Kemudian sebanyak 226 roti sudah terjual. Berarti rotinya berkurang. Kalau berkurang berarti dikurangi. Nah, setelah ditambah berarti dikurangi 226. Jadi 135 ditambah 159 dikurangi 226. Nah, sudah bisa nggih menghitungnya. Jadi dari kiri, dari sebelah kiri menghitungnya. Nanti silakan dihitung. Kemudian yang nomor 2, banyak gelas minuman di toko. Mula-mula ada 293 gelas. Hari ini terjual sebanyak 116 gelas. Dan datang persediaan sebanyak 325 gelas. Berapakah banyak gelas minuman sekarang? Nah, coba. Banyak gelas minuman di toko mula-mula ada 293 gelas. Hari ini terjual sebanyak 116 gelas. Nah, kalau terjual berarti gelas minumannya berkurang atau bertambah? Nah, pinter, berkurang ya. Jadi dikurangi. Dikurangi berapa, Nak? 116. Kemudian datang persediaan, berarti bertambah atau berkurang? Nah, bertambah ya. Bertambah 325. Berarti soalnya nanti 293 dikurangi 116 ditambah 325. Nah, pinter. Nanti silakan dihitung ya sayang. Kemudian yang nomor 3. Komang mempunyai 210 butir biji-bijian. Fitri memberikan 125 butir lagi kepada Komang. Biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 248 butir. Berapa sisa biji-bijian Komang sekarang? Nah, awalnya Komang memiliki 210 butir. Kemudian Fitri memberikan 125 butir lagi pada Komang. Berarti biji-bijian Komang tambah banyak atau tambah sedikit, Nak? Nah, iya, tambah banyak ya. Berarti ditambah.
biji-bijian tersebut dipakai sebanyak 248 butir. Kalau dipakai berarti biji-bijiannya berkurang atau bertambah? Nah, pinter, berkurang ya. Jadi nanti dikurangi 248. Jadi 210 ditambah 125 dikurangi 248. Nanti silakan dihitung ya. Pasti bisa semuanya, pinter. Kemudian yang nomor 4, Made mempunyai 195 butir kelereng. Paman membelikan lagi 180 butir kelereng. Made memberikan kelerengnya ke temannya sebanyak 59 butir. Berapa butir kelereng milik Made sekarang? Nah, awalnya Made punya berapa, Nak? Yes, 195. Paman membelikan lagi, berarti kelerengnya Made tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak ya, berarti ditambah ditambah 180. Made memberikan kelerengnya ke temannya. Nah, kalau kelerengnya diberikan berarti kelerengnya berkurang atau bertambah? Pinter, berkurang ya, berkurang 59. Jadi nanti 195 ditambah 180 dikurangi 59. Alhamdulillah, pintar semuanya. Nah, nanti ini silahkan dikerjakan di buku peta. Nanti mengerjakannya langsung ya. Nomor 1, 135 ditambah 159 dikurangi 226. Kemudian bawahnya baru disusun ya, seperti kemarin cara mengerjakannya, sama seperti yang ada di halaman berapa kemarin, Nak? Di halaman 69 G, mengerjakannya sama seperti itu. Nah, itu saja. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi tugas hari ini apa, Nak? Tugas hari ini yang pertama, menulis kalimat penolakan yang ada di halaman 71 di buku halus, ditulis dengan rapi. Kemudian membuat mozaik, nah, biji-bijian nggih. Kemudian yang terakhir mengerjakan matematika di halaman 73 untuk dikerjakan di buku peta. Oke, itu saja. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Pesan Bu Guru, tetap semangat sayang meskipun belajar dari rumah. Tetap menjaga kesehatan, sehat-sehat nggih, Nak nggih. Nah, tetap menjaga protokol kesehatan. Rajin-rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan kalau mau kemana-mana jangan lupa memakai masker. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf ya, Nak. Itu saja Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.